Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Indigo League. Satoshi menemukan hutan yang dipenuhi banyak sekali Pikachu. Pikachu kira tempat ini akan menjadi rumah yang tepat baginya. Satoshi dan kawan-kawan beristirahat di hutan dekat air terjun. Selagi yang lainnya berbaring, Satoshi bergelantungan dan tak sengaja menabrak pohon. Pikachu yang menghampirinya melihat ada Pikachu lainnya. Ia pun mengikuti kemana Pikachu itu pergi. Mereka pun menemukan banyak sekali Pikachu liar yang berkumpul. Pikachu senang sekali melihat ada banyak teman sejenisnya. Pikachu lalu melompat ke tengah-tengah untuk menyapa mereka semua. Tapi para Pikachu itu malah berlari menjauhinya. Pikachu yang kecil malah ingin berteman dengannya, bersalaman dengan menggunakan buntutnya, menyebabkan kini Pikachu diterima dalam kelompok itu. Namun ketika Satoshi ingin join juga, Pikachu lainnya lari ketakutan. Hal itu dikarenakan Pikachu tidak pernah bertemu dengan manusia sebelumnya. Pikachu yang kecil mendengarkan pembicaraan mereka. Kita sebut aja Mini Pikachu. Tiba-tiba Mini Pikachu terjatuh dari pohon. Ia larut di sungai yang ujungnya ada air terjun. Segera Pikachu melompat ke sungai untuk menyelamatkannya. Kelompok Pikachu membentuk formasi saling memegang buntut untuk menyelamatkan mereka berdua. Setelah Pikachu tersadar, ia mendapatkan apel hadiah karena menyelamatkan Mini Pikachu. Ia juga diangkat layaknya pahlawan. Sementara itu ada tim Rocket yang tak menyangka akan menemukan banyak sekali Pikachu di satu tempat. Mereka pun memutuskan untuk menangkap semuanya. Saking senangnya mereka malah terjatuh dari pohon. Malamnya diadakan pesta dengan menyanyikan lagu Pikachu. Satoshi dan kawan-kawan juga ikut senang melihat Pikachu yang bisa berkumpul dengan kawanan sejenisnya. Tiba waktunya makan malam. Satoshi jadi kepikiran dengan Pikachu-nya. Saat ditanya teman-temannya, Satoshi mengatakan ia tidak apa-apa. Tapi bisa dilihat Pikachu itu bahagia sekali bersama dengan kelompoknya. Tengah malam terdengar suara ribut-ribut yang berasal dari Pikachu yang kini terperangkap jaring tim Rocket. Jaringnya sendiri berbahan anti-listrik, sehingga Pikachu tidak bisa melarikan diri. Tim Rocket menembakkan jaringnya sekali lagi untuk menghambat Satoshi dan kawan-kawan sambil membawa pergi Pikachu. Pikachu Satoshi menggigit jaring, diikuti Pikachu lainnya. Pikachu pun berhasil keluar dan mengalihkan perhatian tim Rocket agar Pikachu yang lainnya bisa melarikan diri. Di bawah, Satoshi dan kawan-kawan menjadikan jaring sebagai bantalan supaya semua Pikachu bisa turun dengan selamat. Setelah tim Rocket selesai dengan Pikachu, baru mereka menyadari semua Pikachu sudah lepas. Mereka kira bisa menangkap Pikachu Satoshi, tapi ia malah melompat ke atas dan menggigit balon, sehingga tim Rocket pun terbang lagi ke langit-langit. Satoshi menangkap Pikachu-nya, tapi sesaat kemudian Pikachu melompat ke arah teman-temannya, merayakan kemenangan mereka. Satoshi jadi semakin yakin untuk melepaskan Pikachu-nya. Ketika Pikachu menghampirinya, ia mengatakan Pikachu harus tinggal di sini bersama Pikachu lainnya. Satoshi melarang keras Pikachu mengikutinya dan harus tetap tinggal. Sayonara, Pikachu. Satoshi lalu berlari dan terus berlari, mengingat hari di mana pertama kalinya ia mendapatkan Pikachu, serta seluruh petualangan yang mereka lalui selama ini. Bagaimanapun juga, ini demi kebaikan Pikachu itu sendiri. Satoshi terhenti karena kecapean, sambil teman-temannya menanyakan alasannya meninggalkan Pikachu. Matahari pun terbit, selagi muncul Pikachu bersama teman-temannya. Mereka semua mempersilahkan Pikachu kembali ke Satoshi. Tanpa berlama-lama, Pikachu pun berlari ke pelukan Satoshi, menandakan mereka adalah pasangan yang tak boleh terpisahkan sampai kapanpun. Ketika sedang melanjutkan perjalanan, di hutan Satoshi dan kawan-kawan menemukan Eevee yang terikat di dalam pohon. Sepertinya Eevee itu dibuang oleh trainernya.
tapi anehnya masih ditinggalkan makanan untuknya. Satoshi berniat menangkapnya, tapi ternyata Ivy itu memakai kalung berisikan nama serta alamat trainernya, sehingga mereka memutuskan untuk mengantarkan Ivy ke sana. Singkat cerita, mereka tiba di Stone Town. Menemukan alamat yang mereka cari adalah rumah yang sangat besar. Di halaman belakang terlihat ada pesta besar-besaran, di mana setiap trainer mengevolusikan Pokemon mereka dengan Stone. Sementara itu, tak jauh dari sana, tim Rocket memantau. Dikatakan kota ini terletak di bawah Evolution Mountain atau Gunung Evolusi, yang memang bisa ditemukan banyak sekali Stone. Meskipun begitu, tim Rocket belum menemukan satu Stone pun. Pemilik rumah terdiri dari 3 bersaudara, yang masing-masing memiliki Pokemon evolusi Eevee. Mereka berterima kasih kepada Satoshi dan kawan-kawan, karena telah menemukan Eevee milik adiknya, Taiji. Taiji malah memarahi Satoshi dan kawan-kawan karena telah mengembalikan Eevee. Raizo, Mizuki, dan Atsushi mengatakan Taiji harus segera mengevolusikan Eevee kalau ingin memenangkan pertarungan. Taiji membalas ia tidak peduli dengan pertarungan, sementara kakak-kakaknya menuntutnya untuk mengevolusikan Eevee. Sayang sekali potensi Pokemon Squad Eevee yang bisa berevolusi menjadi beberapa bentuk yang juga jauh lebih kuat. Taiji harus memutuskan mau dievolusikan ke bentuk yang mana. Satoshi mengatakan sebaiknya tidak perlu memasakkan kehendak mereka. Namun 3 bersaudara itu malah menyuruhnya untuk mengevolusikan Pokemonnya juga. Mereka menunjukkan beberapa stone yang telah mereka kumpulkan, dan itu yang menjadi tujuan tim Rocket. Selagi mereka semua sibuk, Kasumi menghampiri Taiji. Taiji menceritakan sebenarnya ia tidak ingin mengevolusikan Eevee. Rencananya ia menyembuhkan Eevee karena takut disuruh berevolusi. Saran Kasumi daripada terus-menerus melarikan diri, ada baiknya Taiji jujur, mengatakan bahwa ia tidak ingin Eevee-nya berevolusi. Pikachu juga menyarankan hal yang sama, belajar dari pengalamannya. Di sisi lain, 3 bersaudara menawarkan Satoshi dan Takeshi untuk mengevolusikan Pikachu dan Vulpix, tapi mereka belum yakin sepenuhnya. 3 bersaudara itu marah sekali karena mereka pikir hal yang terpenting bagi Pokemon adalah berevolusi. Tanpa berlama-lama, langsung saja mereka memulai acara puncak, yaitu membiarkan Taiji memilih evolusi Eevee-nya. Sebelum sempat Taiji mengutarakan perasaannya, tim Rocket menggerebek tempat itu. Segera Weezing diperintahkan smoke screen menutupi tempat itu. Satoshi memerintahkan Pidgeotto mengembuskan asap. Namun ketika asap menghilang, seluruh Pokemon Stone beserta makanan telah lenyap dicuri tim Rocket, kecuali Psyduck. Bahkan tim Rocket berhasil mengelabui mereka dengan balon udara yang kosong sebagai pengalih perhatian. Sementara mereka mengendarai jeep membawa kabur barang curian. Saat lengah, Horsey meninggalkan jejak dengan menembakkan tintanya. Johto yang melihatnya bisa tahu kemana arah tim Rocket pergi. Setelah selesai makan, masing-masing tim Rocket berebutan mengevolusikan Eevee. Mereka sepakat mendekatkan Stone agar Eevee sendiri yang memilihnya. Untungnya Satoshi dan kawan-kawan telah tiba dan bisa menghentikan tim Rocket. Tim Rocket masih menahan Eevee dan memutuskan untuk melawan Satoshi dan kawan-kawan. Akhirnya terjadilah pertarungan yang sengit. Jolteon pin missile menghit Arbok. Vaporeon menghilang di air lalu melancarkan tackle. Ketika tim Rocket hendak kabur, Flareon Fire Spin mengepung mereka. Tim Rocket menyerang balik dan berhasil mengalahkan Jolteon, Vaporeon, dan Flareon. Walau bagaimanapun juga, Kasumi memerintahkan Horsey menembakkan tinta mengenai Musashi. Eevee pun kembali ke tangan Taiji, sedangkan tim Rocket terkena Thunderbolt. Tim Rocket masih mampu bertahan. Taiji yang melihat kakak-kakaknya telah dikalahkan, memutuskan untuk menghadapi tim Rocket. Eevee pun berhasil mengusir tim Rocket dengan Rage Tackle. Kemudian barulah Taiji mengatakan bahwa ia ingin agar Eevee tidak berevolusi. Kakak-kakaknya setuju setelah melihat kemampuan bertarung Eevee, dan mereka bisa kembali melanjutkan pesta. Taiji berterima kasih atas saran dari Kasumi. Mereka berjanji ketika bertemu lagi akan jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Rasanya enak ya kalau punya saudara laki-laki semua.
Satoshi bilang nanti Kasumi buat juga lah kalau gitu. Pertemuan ini diakhiri dengan semuanya berfoto dalam satu frame. Berpindah ke tim Rocket yang tetap optimis bahwa mereka akan menang suatu hari nanti. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Di tengah perjalanan, mereka dihadang kakek yang memainkan seruling. Ia pun memainkan seruling di hadapan mereka. Sebagai imbalannya, kakek itu meminta sedikit makanan. Tapi saat itu, Satoshi dan kawan-kawan juga tidak punya makanan. Kakek itu pun mempersilahkan mereka pergi. Tak lama kemudian, datang tim Rocket yang dihentikan juga oleh kakek seruling. Tim Rocket tidak sudi memberikan makanan kepadanya dan berlalu pergi. Pasti di sini belum ditemukan sopan santun. Satoshi dan kawan-kawan mulai kelaparan karena mereka belum ada makan sama sekali. Tepat sekali di depan mereka ada sebuah kota. Sayangnya di kota itu juga tidak ditemukan makanan ataupun bahan yang cukup untuk memasak. Ketika sudah putus asa, datang kepala desa yang baik hati, mau memberi mereka sedikit makanan yang ia punya. Kepala desa menceritakan kota ini mengalami kekeringan. Kepala desa lalu menunjukkan sungai yang sudah mengering selama 2 minggu, sehingga tidak ada apapun yang bisa ditanam atau dipanen. Sebagai bentuk terima kasih, Satoshi dan kawan-kawan akan mengecek hulu sungai, mencari tahu penyebabnya. Sesampainya di sana, terlihat hutan yang dipenuhi duri. Kasumi tak sengaja melukai tangannya ketika masuk. Satoshi memerintahkan Bulbasaur menghancurkan duri-duri itu. Tanpa sengaja, Psyduck malah keluar sendiri. Singkat cerita, setelah berhasil keluar, mereka menemukan Snorlax yang tertidur, menghambat jalan keluar air. Satoshi dan kawan-kawan pun mencoba membangunkan Snorlax, tapi tak satu pun usaha mereka berhasil membangunkannya. Tak ada cara selain memindahkannya. Namun itu juga tidak bisa dilakukan karena badannya yang terlalu berat. Dimasukkan ke Pokeball pun juga gagal. Kemudian muncul tim Rocket yang berniat menangkap Snorlax dengan menggunakan balon udara yang telah dimodif. Satoshi dan kawan-kawan setuju membantu karena hal itu bisa memindahkan Snorlax dari posisi yang menghalangi jalan keluar air. Saat hendak ditarik ke atas, malah tangan robotnya terputus, tak sanggup menahan beban. Meskipun dipakaikan alarm ataupun disimbur air, Snorlax tetap tertidur. Tim Rocket teringat dongeng Sleeping Beauty, yang mana putri bisa dibangunkan lewat ciuman. Mereka pun berlomba menggunakan Pokemon yang cocok untuk mencium Snorlax. Ketika Kasumi hendak memilih Horsea, lagi-lagi Psyduck keluar sendiri dan mencium Snorlax, namun tetap gagal. Satoshi dan kawan-kawan memikirkan Pokemon apa yang akan digunakan tim Rocket. Tidak mungkin kan mereka menggunakan 2 Pokemon ini. Setelah lama berpikir, tim Rocket memutuskan Nyasu yang akan menjadi pangeran, satu-satunya yang bisa membangunkan Snorlax. Tapi pas dicium, Snorlax malahan jijik dan tetap tertidur. Di bawah Snorlax ada papan yang tertulis Snorlax hanya bisa dibangunkan dengan seruling Pokemon. Menyadari kakek yang mereka temui sebelumnya mempunyai benda tersebut, baik Satoshi dan yang lainnya beserta tim Rocket langsung melaju ke sana. Sesampainya di sana, Satoshi dan tim Rocket saling memperebutkan sang kakek seruling. Hingga akhirnya Satoshi berhasil mengalahkan tim Rocket dengan Pidgeotto. Satoshi membawa kakek untuk membangunkan Snorlax, yang ternyata adalah Pokemon kepunyaan kakek. Ajaib setelah seruling dimainkan, Snorlax secara perlahan bangun dari tidurnya. Namun saat itu air belum mengalir karena masih tertahan duri. Snorlax memakan duri yang memang adalah makanan favoritnya. Snorlax terus memakannya sampai duri itu tak tersisa, sehingga air bisa mengalir lagi dengan lancar. Kepala desa senang sekali karena desanya telah kembali normal. Ia mengundang Satoshi dan kawan-kawan menghadiri jamuan makanan yang telah ia persiapkan. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, tim Rocket kembali menemui Snorlax yang kini telah kembali tertidur.
Butuh waktu yang lama sampai ia bangun lagi. Kakek Seruling harus segera pergi untuk membangunkan Snorlax lainnya. Tim Rocket bingung, apa yang harus mereka perbuat dengan Snorlax yang tertidur ini? Uang tabungan mereka pasti akan habis jika digunakan untuk jajan Snorlax. Setelahnya Snorlax menindis tim Rocket.